Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Salsabila dari Prodi PGMI semester 4 di STAI Persatuan Islam Garut. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kalian sudah mengunjungi channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai analisis atau artikel saya pada sebelumnya, yaitu tentang dampak kurangnya penanaman pemahaman sila ke-1 di Kampung Rancau. Pancasila merupakan pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan pilar-pilar atau penghubung untuk agar manusia itu bisa berkehidupan dan berbangsa di negara Indonesia. Jika di Indonesia merupakan pedomannya adalah Pancasila, beda hanya lagi dengan negara lain. Jika kalian berada di negara Indonesia, artinya kalian harus berkiblat kepada Pancasila. Kita memang mempunyai agama masing-masing, tetapi jika kita mengaku sebagai warga negara Indonesia, artinya kita harus berkaca atau berpegang teguh kepada Pancasila selain agama yang kita anut. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila tersebut hasil dari rumusan-rumusan pahlawan terdahulu. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan yang lainnya. Artinya, ketika mereka sudah merumuskan bahwa 5 sila ini adalah yang terbaik. Sila ke-1 dengan sila ke-2 tentunya berhubungan. Sila ke-1 dengan sila ke-3 berhubungan juga. Sila ke-1 dan sila ke-4 berhubungan. Begitupun selanjutnya. Mereka mempunyai kesatuan yang sangat erat. Tetapi, tombak yang menjadi utama itu adalah sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita memahami arti dari sila ke-1, maka kita akan melaksanakan atau mengikuti alur yang ada di sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Lalu, apa jadinya dan dampaknya jika kita tidak atau kurangnya penanaman dari pemahaman sila ke-1 tentang ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan artinya bagaimana kita menanamkan agama di dalam diri. Juga ketuhanan itu artinya meliputi seluruh aspek kehidupan yang ada di diri kita gitu ya. Jadi sangat penting jika kita memahami apa itu ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi menanamkan dalam diri sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah paham terhadap sila ke-1 tersebut, maka kepada sila-sila selanjutnya kita akan mengikuti alurnya gitu. Ya, saya sudah melakukan observasi terhitung dari tanggal 15 Juni sampai 22 Juni di Kampung Rancau Ucing, Desa Binakarya, Kecamatan Banyuresmi, lebih tepatnya RW 1 ya di Kampung Rancau Ucing. Nah, selama itu saya melakukan observasi dan juga wawancara kepada beberapa tokoh yang ada di masyarakat Kampung Rancau Ucing. Salah satunya DKM Masjid, RT RW, dan juga guru-guru di madrasah gitu ya. Nah, kenapa saya bisa melakukan wawancara kepada mereka? Karena mereka kan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat gitu. Berarti mereka bisa memandang apa yang ada di masyarakatnya sendiri. Hasil dari observasi tersebut, saya mencatat beberapa hal. Kali ini mungkin anak-anak zaman sekarang sudah mengikuti eranya. Itu memang sudah menjadi kodratnya gitu ya ketika mengikuti arus zaman gitu. Tetapi kita sebagai orang tua, sebagai guru, dan sebagai tokoh harusnya bisa menjadi pengatur gitu, pengatur waktu mereka bagaimana untuk tidak terlalu mengikuti arus zaman gitu ya. Kan ketika mengikuti arus zaman harus ada batasannya gitu ya. Ketika sesuatu tidak ada batasannya maka berlebihan gitu ya, jadi berlebihan. Beberapa hal yang saya catat itu, saya mengamati bahwa anak-anak itu lebih sering bermain game daripada mengikuti hal-hal yang lebih bermanfaat gitu ya. Jadi dalam pengamatan tersebut, ketika saya berjalan dari rumah ke menuju madrasah gitu ya, mereka lebih bebas bermain gadget gitu ya. Biasanya di waktu sore itu mereka mengaji, mereka sekolah agama, tetapi kebanyakan dari pagi sampai sore mereka tetap bermain gadget dan itu bebas gitu ya. Karena kan ini juga berhubungan sama dampaknya dari ada corona ini gitu ya. Waktu itu ketika sore anak-anak pasti mengaji. Nah, karena ada pembatasan social distancing atau harus berjaga jarak, justru sekolah agama diliburkan dan mereka malah bebas bermain gadget gitu ya. Sebenarnya ini juga dampak dari COVID-19 ini juga gitu ya. Jadi mereka lebih ke gadget gitu, jarang ngikutin pengajian. Nah, biasanya kita juga ada pengajian gitu ya, tapi mereka
kurang gitu partisipasinya dalam pengajian. Jadi lebih ke bermain game online sampai teriak-teriak kayak gitu ya, dibanding mengikuti pengajian gitu. Terus juga kurangnya penegasan bahwa game online itu sebenarnya lebih banyak buruknya daripada baiknya. Kita boleh bermain game tapi harus membatasi gitu ya. Ada saatnya kita hiburan dan ada saatnya kita dekat dengan Allah gitu ya. Terus juga orang tua mungkin kurang memahami atau kurang tahu pentingnya penanaman sila ke-1 ini tentang ketuhanan yang Maha Esa pada anak-anaknya gitu ya. Jadi kurang penerapan pemahaman, lebih tepatnya kepada orang tua di rumah. Nah, untuk selanjutnya kita sebagai guru harusnya ketika ada di sekolah lebih menanamkan lagi sila ke-1 atau lebih memberikan penerapan pemahaman kepada anak tentang sila ke-1. Jika sila ke-1 sudah paham, nanti sila kedua dan sila selanjutnya akan mengikuti alurnya anak-anak. Jadi anak-anak akan mengikuti alurnya gitu ya. Bahkan lebih mirisnya lagi, jangan sampai anak-anak di sini itu lebih menuhankan game online gitu daripada ya yang seharusnya dikerjakan gitu ya. Jadi saya takut ketika anak-anak sudah dekat terlalu dengan gadget, terlalu dengan game online, mereka bisa maksudnya menuhankan, jadi menjadikan game online itu sebagai kebutuhan lagi gitu ya, bukan sekedar hiburan, tapi sebagai kebutuhan kehidupan mereka gitu. Jangan sampai. Harusnya kan yang menjadi kebutuhan itu adalah ibadah seperti mengaji, ke masjid, tapi saya takutkan ketika mereka sudah terlalu dekat dengan game online, mereka bisa menuhankan atau menjadikan game online itu acuan pertama gitu untuk yang mereka lakukan atau sebagai kebutuhan di kehidupan mereka. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi untuk dijauhkan dari hal tersebut? Misalnya kita berikan edukasi kepada orang tua bahwa penanaman sila ke-1 dari Pancasila itu sangat penting sekali gitu ya. Jadi memberikan pemahaman kepada orang tua, lebih tanamkan lagi gitu ya bahwa sila ke-1 itu sangat penting. Yang selanjutnya di madrasah atau di sekolah kita sebagai guru terus memberikan pemahaman kepada anak bahwa sila ke-1 itu sangat penting di kehidupan kita. Karena ketika sila 1 sudah paham, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima pun akan menjadi paham gitu. Karena yang menjadi ke-1 adalah sila ke-1 gitu. Jadi saling berhubungan antara sila ke-1 dan sila ke selanjutnya gitu. Terus juga mengadakan kegiatan yang lebih bermanfaat, jadi anak-anak lebih sedikit teralihkan dari game online tersebut menjadi menjadi kegiatan yang lebih bermanfaat dan lebih mengarah kepada sila ke-1 tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan artikel dari dampak kurangnya pemahaman sila ke-1 di Kampung Ranca Ucing. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.